Dari sahabat baginda Rasulullah Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukuh. Kata beliau, segeralah mulai meninggalkan sedikit demi sedikit kecintaan terhadap dunia sebelum engkau meninggalkan dunia. Hadirin jamaah zuhur yang berbahagia, memang ketika kita meninggalkan alam dunia ini, sesuatu yang amat berat ditinggalkan adalah dunia itu sendiri. Usaha kita, harta kita, rumah, istri dan anak-anak kita berat akan ditinggalkan ketika seseorang akan meninggalkan dunia ini. Maka dari itu, agar tidak terkejut begitu besar kecintaan terhadap dunia dan berat meninggalkan dunia, kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, dari kini mulailah sedikit demi sedikit tinggalkan kecintaan terhadap dunia. Sedikit demi sedikit belajar untuk meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Karena kata beliau, ditulis dalam satu kitab Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali, ketika seseorang beranjak umur 40 tahun, belum ada nampak perubahan amaliyah ibadahnya, belum ada nampak perubahan amaliyah imannya, maka itu alamat besar orang tersebut dalam kerugian yang besar. Jadi kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi, sebelum meninggalkan dunia, belajar untuk meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Hadirin, umur kita ni tidak tahu tua, tahu sudah tua renta, tahu ajal mendekat. Tidak terasa. Perasaan kita masih muda terus. Maka kata beliau, belajar sedikit demi sedikit tinggalkan kecintaan terhadap dunia. Yang kedua, wabana qabrahu qabla ayyadkharahu. Bangunlah rumahmu yang megah di kuburmu sebelum engkau menempatinya. Jadi kata beliau, membangun rumah megah untuk kita nanti di sisi Allah itu penting sekali. Tapi kenyataan hari ini hadirin, banyak manusia yang membangun rumahnya di dunia ini yang megah, besar, fasilitas yang serba ada dan cukup, tetapi dia lupa membangun rumahnya di akhirat nanti. Bagaimana mungkin dia akan senang dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak punya rumah di sisi Allah taala? Bagaimana mungkin dia akan senang dan bahagia sesuatu yang bakal ia tempati selamanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau, penting membangun rumah yang megah di kuburmu sebelum engkau menempatinya. Ketika di alam kubur, bacaan apapun terhadap Allah Ta'ala, istighfar kita, talqin, tahlil kita, tasbih kita, sudah tidak berarti lagi di sisi Allah Ta'ala. Maka di sinilah, di atas dunia inilah yang masih dihitung dan masih berfaedah buat kita. Setiap amaliyah atau bacaan apapun terhadap Allah Subhanahu wa taala, tasbih kita, istighfar kita, maka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala pahala di sisi Allah Ta'ala. Yang ketiga kata beliau, warada rabbahu qabla ayyalqahu. Gapailah ridha Tuhanmu sebelum engkau menjumpainya. Jadi hari ini banyak yang terlena kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim terhadap diri sendiri dan zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri, melalaikan ibadah sebagai kewajiban seorang hamba kepada Allah. Zalim terhadap diri sendiri, memakan makanan yang seharusnya bukan haknya, tapi diambilnya, dan itu zalim pada diri sendiri. Yang lebih besar lagi mudaratnya adalah zalim terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, menyakiti hak orang lain, menyinggung orang lain, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Ini yang kata beliau,
warada rabbahu qabla ayyalqahu. Sebelum engkau menjumpai Allah Ta'ala hari ini di dunia ini, gapailah ridhanya. Ketika di alam kubur sudah tidak berarti lagi apapun amaliah apapun yang kita kerjakan. Dalam surah As-Sajdah, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata penduduk kubur hari itu, hadirin, Rabbana absarna, hari ini mataku sudah melihat, wa sami'na, kupingku sudah mendengar, farji'na, ya Allah kembalikan kami ke atas dunia, na'mal salihan inna muqinun, kami akan beramal soleh dan kami yakin kepada Engkau. Tapi Allah menjawab, inna nasin fadzuku, lupa saya itu apa ayatnya, lonjatnya ya, ingat tak? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qaul minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Kata Allah Subhanahu wa taala, jawabannya di sini sudah tidak berlaku negosiasi. Tempat yang paling indah untukmu yang lalai terhadap tugasmu di atas dunia dulu adalah neraka jahanam selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin jemaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kultum zuhur hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.